berjumpa kembali dengan Bu Guru Yuni. Hari ini kita akan belajar muatan matematika, yaitu tentang membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, tonton terus video dari Bu Guru supaya anak-anak paham dengan materinya. Nah, anak-anak, sebelum kalian belajar membandingkan dua bilangan ratusan, kalian harus tahu nih, apa saja cara-cara yang diperlukan untuk membandingkan dua bilangan ratusan. Nah, cara membandingkan dua bilangan ratusan. Yang pertama, kalian harus bandingkan ratusannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika ratusannya sama, langkah kemudian kalian harus bandingkan puluhannya. Nah, jika angka puluhannya juga sama, maka kalian harus bandingkan satuannya. Nah, dalam membandingkan dua bilangan, bisa menggunakan kata sama banyak, lebih banyak, dan lebih sedikit. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar dari kubus yang pertama. Nah, kubus yang pertama ini terdiri dari satu kubus ratusan yang bernilai 100, kemudian dua kubus puluhan yang bernilai 20, dan dua kubus satuan yang bernilai 2. Kemudian kubus yang kedua. Nah, gambar kubus yang kedua ini terdiri dari satu kubus ratusan yang bernilai 100, dua kubus puluhan yang bernilai 20, kemudian dua kubus satuan yang bernilai 2. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Gambar dari kubus 1 dan gambar dari kubus yang kedua. Kubus yang ke-1 ini nilainya adalah 122, jadi nilai bilangannya adalah 122. Sedangkan kubus yang kedua nilai bilangannya juga 122. Nah, dilihat dari angkanya, tentu kedua bilangan ini angkanya sama. Sehingga perbandingan untuk kedua kubus ini dapat ditulis dengan sama banyak. Jadi, jumlah kubus yang pertama dengan jumlah kubus yang kedua ini sama banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar dari kubus yang pertama. Nah, kubus yang pertama ini terdiri dari satu kubus ratusan yang bernilai 100, kemudian 7 kubus puluhan yang bernilai 70, dan 8 kubus satuan yang bernilai 8. Nah, sekarang kita lihat gambar dari kubus yang kedua. Nah, gambar dari kubus yang kedua terdiri dari satu kubus ratusan yang bernilai 100, kemudian 7 kubus puluhan yang bernilai 70, dan satu kubus satuan yang bernilai 1. Nah, kita lihat perbandingannya. Ini gambar kubus pertama, yang ini gambar kubus kedua. Nah, kubus yang pertama ini nilai bilangannya adalah 178. Sedangkan kubus yang kedua nilai bilangannya adalah 171. Nah, jika dilihat dari angkanya tentu berbeda ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan mulai dari angka ratusannya. Ternyata angka ratusannya sama, yaitu sama-sama angka 1. Kemudian kita bandingkan ke puluhannya. Ternyata puluhannya juga sama, yaitu sama-sama angka 7. Berarti langkah terakhir anak-anak harus perhatikan angka satuannya. Ternyata angka satuannya itu berbeda. Nah, angka 8 ini lebih besar daripada angka 1. Sehingga kubus yang pertama jumlahnya lebih banyak daripada kubus yang kedua. Nah, perbandingan untuk kedua kubus ini dapat ditulis dengan lebih banyak. Berarti kubus 1 lebih banyak daripada kubus 2. Nah, kita coba ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar kubus yang pertama. Nah, kubus yang pertama ini terdiri dari dua kubus ratusan yang bernilai 200, kemudian 4 kubus puluhan yang bernilai 40, dan 3 kubus satuan yang bernilai 3. Kemudian perhatikan gambar kubus yang kedua. Gambar kubus yang kedua ini terdiri dari 4 kubus ratusan yang bernilai 400, dan 5 kubus puluhan yang bernilai 50, dan 4 kubus satuan yang bernilai 4. Nah, sekarang ayo kita lihat perbandingan dari kedua kubus tersebut. Yang ini gambar kubus yang pertama, sedangkan yang ini gambar kubus yang kedua. Nah, gambar kubus yang pertama ini bernilai 243, sedangkan gambar kubus yang kedua nilai dari bilangannya adalah 454.
Nah, jika dilihat dari angkanya tentu berbeda ya. Nah, sekarang kita bandingkan mulai dari angka ratusannya. Nah, kubus yang pertama angka ratusannya itu 2, sedangkan kubus yang kedua angka ratusannya adalah 4. Nah, dilihat dari angka ratusannya saja, anak-anak pasti sudah tahu bahwa kubus yang pertama itu lebih sedikit daripada kubus yang kedua, sehingga nilai perbandingannya dapat ditulis lebih sedikit, yang berarti kubus yang pertama lebih sedikit dari kubus yang kedua. Nah, selain membandingkan bilangan ratusan dengan menggunakan kata sama banyak, lebih banyak atau lebih sedikit, anak-anak juga bisa membandingkan dengan menggunakan simbol. Ya, jadi kita juga akan belajar membandingkan bilangan dengan menggunakan simbol. Apa saja simbolnya? Jadi simbolnya itu ada 3, yaitu simbol kurang dari atau lebih kecil, ya bentuknya seperti itu. Kemudian ada simbol lebih besar atau lebih dari, kemudian ada simbol sama dengan. Nah, sekarang kita coba sama-sama ketiga simbolnya itu pada pengaplikasian soal. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada bilangan 356, kemudian ada bilangan 365. Nah, anak-anak yang pertama harus uraikan terlebih dahulu angka ini dalam bentuk panjang. Nah, ibu guru akan uraikan dulu ya. Angka 356 ini terdiri dari angka 3 yang bernilai ratusan, jadi ditulisnya 300. Kemudian angka 5 yang bernilai puluhan ditulis 50, dan angka 6 yang bernilai satuan ditulis 6. Kemudian pada bilangan 365. Jadi angka 3-nya ini bernilai ratusan yang ditulis 300. Kemudian angka 6 yang bernilai puluhan ditulis 60, dan angka 5 yang bernilai satuan ditulis 5. Nah, setelah anak-anak menjabarkan dalam bentuk panjang, sekarang kita bisa bandingkan nilai dari masing-masing tempatnya ya. Dimulai dari ratusannya kita bandingkan. Ternyata nilai ratusannya itu sama-sama 300. Sekarang kita perhatikan nilai dari puluhannya. Nah, ternyata nilai dari puluhannya ini berbeda ya. Angka 50 itu kurang dari 60, sehingga nilai bilangan 356 itu lebih kecil dari 365. Jadi perbandingan bilangan tersebut dapat ditulis dengan tanda atau simbol lebih kecil atau kurang dari. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang berikutnya. Di contoh yang berikutnya ini ada angka 143 dengan 132. Nah, anak-anak kalau sudah paham tentang menjabarkan dengan cara panjang, anak-anak boleh langsung menjawab dengan cara seperti ini. Nah, kita perhatikan dari angka ratusannya. Nah, ternyata angka ratusannya itu sama, yaitu sama-sama angka 1. Kemudian kita perhatikan angka dari puluhannya. Ternyata angka puluhannya ini berbeda anak-anak. Ada angka 4 dan angka 3. Nah, angka 4 yang bernilai 40 dengan angka 3 yang bernilai 30. Jadi angka 40 ini jauh lebih besar. Sehingga bilangan 143 ini lebih besar dari 132. Jadi anak-anak bisa menggunakan simbol lebih besar ya. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh yang ketiga. Nah, ada bilangan 125 dengan bilangan 125. Nah, anak-anak pasti sudah tahu jawabannya karena soal ini sangat gampang. Nah, karena kedua bilangannya ini sama, berarti tanda yang cocok atau simbol yang cocok adalah tanda sama dengan. Karena kedua bilangannya ini seperti yang ibu guru katakan tadi, yaitu sama ya. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan dari ibu guru mengenai cara membandingkan dua bilangan ratusan. Bagaimana anak-anak pasti sudah paham kan cara membandingkan dua bilangan ratusan? Nah, untuk materi lebih lanjut, anak-anak bisa belajar dari buku bepenanya juga. Nah, sekian pembelajaran ibu guru hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar semuanya.